Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-130. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Ki Tumenggung menjadi ragu-ragu. Namun Ki Tumenggung pun mendesak. Ia bahkan mengancammu, Kakang. Pergilah sebelum orang itu melihatmu datang. Di mana orang itu sekarang? Ia terbiasa berada di lumbung. Ia tidur di sebelah lesung. Nyi, aku justru akan menangkapnya. Tetapi ia tentu sudah siap menghadapi kemungkinan itu. Ia akan dapat menghubungi kawan-kawannya. Ki Tumenggung itu pun menjadi bimbang. Sementara seorang pengawalnya pun berkata, apakah Ki Tumenggung yakin bahwa orang itu akan menjebak Ki Tumenggung? Atau ia sekedar menyembunyikan dirinya justru karena Ki Tumenggung pulang? Apa maksudmu? Bertanya Nyi Tumenggung. Memang ada beberapa kemungkinan, sahut Ki Tumenggung. Percayalah kepadaku, Kakang. Pergilah. Persoalan di antara kita dapat kita bicarakan kemudian. Orang itu bahkan ingin memanfaatkan keadaan ini bagi dendam pribadinya. Ki Tumenggung memang menjadi bimbang, tetapi pengawalnya berkata, bukankah kita akan menangkap orang itu? Orang itu berniat menjebakmu, Kakang. Karena itu pergilah. Apakah kita menjadi gentar karena jebakan itu? Bertanya pengawalnya yang lain pula. Kita cari orang itu. Kita akan menangkapnya atau membunuhnya. Dengar aku, Kakang. Jangan beri kesempatan orang itu bersembunyi, Ki Tumenggung. Nanti ia akan merayap ke dalam bilik ini jika Ki Tumenggung pergi. Jantung Ki Tumenggung bagaikan tersengat bara mendengar kata-kata pengawal itu. Hampir di luar sadarnya, tangannya terayun menampar mulutnya. Pengawal itu terkejut, namun kemudian sambil tersenyum ia pun berkata, Nyi, aku pernah membunuh seorang laki-laki bersama dengan istriku di atas pembaringan. Kakang! Suara Nyi Tumenggung menjadi serak. Ia bukan seorang perempuan yang cengeng. Ia tidak menangis ketika ia mencoba menolak kehadiran Ki Waskita di rumahnya beberapa hari yang lalu. Tetapi kata-kata pengawal suaminya itu sangat menyakitkan hatinya. Karena itu maka Nyi Tumenggung tidak dapat menahan tangisnya lagi. Kakang, ulang Nyi Tumenggung, kau biarkan orang itu menghinaku. Maaf Nyi, aku hanya mengatakan pengalamanku tentang seorang perempuan. Dan kau anggap semua perempuan itu sama? Sahut Nyi Tumenggung di sela-sela isaknya. Apakah semua laki-laki juga sama? Tidak, Kisanak. Tidak semua laki-laki kehilangan harga dirinya seperti laki-laki yang kau bunuh itu. Atau kau juga seperti laki-laki yang kau bunuh itu? Pengawal Ki Tumenggung itu tertawa. Katanya, segala sesuatunya terserah kepada Ki Tumenggung. Ki Tumenggung memang menjadi ragu-ragu. Pengawalnya itu telah menyentuh perasaannya. Ia menjadi bimbang. Mungkin laki-laki itu memang bersembunyi. Istrinya memaksanya agar ia pergi sehingga laki-laki itu akan dapat masuk ke dalam biliknya. Atau istrinya dapat pergi ke bilik yang manapun juga tempat laki-laki itu bersembunyi.
Nyi, Ki Tumenggung itu menggeram. Di mana laki-laki itu sekarang? Kakang, kau tidak mau mendengarkan aku. Laki-laki itu datang tidak hanya malam ini, tetapi juga malam kemarin dulu, dan bahkan di siang hari pula. Ia memang memancingmu dan berusaha untuk menangkapmu. Akulah yang akan menangkapnya. Kakang tidak mempercayai aku. Bukan tidak mempercayaimu, Nyi, tetapi aku tidak mau kehilangan kesempatan ini. Tangis Nyi Tumenggung justru terdiam. Dipandanginya wajah suaminya dengan tajamnya. Dengan suara yang bergetar ia pun berkata, Kakang, aku sudah mencoba untuk memperingatkanmu, tetapi terserah kepadamu. Apakah kau masih dapat mempergunakan penalaranmu atau dadamu telah terbakar oleh gejolak perasaanmu? Aku akan menangkap orang itu. Untuk menguatkan sikapnya, maka Ki Tumenggung itu pun telah membentak. Tunjukkan di mana ia bersembunyi. Namun Ki Tumenggung itu pun terkejut. Dari luar bilik itu terdengar suara seseorang. Kau tidak usah mencariku, Ki Tumenggung. Aku sudah berada di sini. Ketika mereka berpaling, maka mereka pun melihat seorang laki-laki berdiri di depan pintu bilik itu. Laki-laki yang dilihat oleh Ki Tumenggung masuk melalui regol halaman rumahnya itu. Iblis kau! Aku ingat sekarang siapakah kau sebenarnya. Syukurlah jika kau masih dapat mengingat siapa aku. Tetapi bagaimanapun juga, perempuan ini adalah istriku. Aku tahu, Ki Tumenggung, perempuan itu adalah istrimu. Karena itu aku tidak mengganggunya. Tetapi pengawal Ki Tumenggung yang mengaku pernah membunuh seorang laki-laki dan istrinya itu pun tertawa. Katanya, Kisanak, kita adalah laki-laki. Apakah kita akan ingkar apa yang sering dilakukan oleh laki-laki? Pada suatu hari, aku telah membunuh seorang laki-laki dan istriku. Tetapi mungkin lain kali, akulah yang akan dibunuh. Ya, kau akan mati malam ini, desis Ki Waskita. Tetapi orang itu tertawa. Katanya, apakah kau mampu menjaring angin sehingga kau akan membunuhku? Kau bukan angin, Kisanak, sehingga aku tidak akan mengalami kesulitan untuk membunuhmu. Orang itu tertawa semakin keras. Katanya, kau agaknya memang seorang yang keras kepala. Baiklah, kita akan membuktikan apa yang akan terjadi. Ki Tumenggung, berkata Ki Waskita yang seakan-akan tidak mendengarnya. Menyerahlah, sudah terlalu banyak darah tertumpah, sedangkan impian Haryo Wisoko tidak akan pernah dapat terwujud. Jangan mengalihkan persoalan. Persoalan di antara kita adalah persoalan yang sangat pribadi. Kau hanya memanfaatkan keadaan untuk kepentinganmu sendiri. Kakang, suara Nyi Tumenggung bagaikan tersangkut di tenggorokan. Menyerahlah, geram Ki Tumenggung. Permainanmu akan berakhir malam ini. Namun Ki Waskita pun menjawab, bukan aku yang harus menyerah, tetapi kau, Ki Tumenggung. Bagus, kita akan melihat siapakah di antara kita yang harus menyerah dan harus merelakan lehernya dipenggal. Dengan demikian persoalan kita akan selesai. Ki Tumenggung, kaulah yang selalu mengungkat persoalan pribadi kita. Sudah aku katakan bahwa apa yang aku lakukan, terutama dalam lingkup usaha Pajang untuk menangkap Haryo Wisoko yang telah memberontak. Kau tidak usah membual seperti itu. Kau ternyata telah memanfaatkan keadaan ini untuk kembali kepada perempuan yang pernah kau khianati. Kau tinggalkan dalam keadaan yang paling buruk bagi seorang perempuan, apalagi seorang gadis. Kau jangan mengigau seperti itu, Ki Tumenggung.
Bertanyalah kepada dirimu sendiri. Kenapa kau waktu itu melarikan diri setelah menghamili seorang gadis? Itukah sikap seorang laki-laki yang bertanggung jawab? Kitumenggung, kita akan dapat membicarakan persoalan di antara kita pada kesempatan lain. Sekarang, aku akan menangkapmu. Kesombonganmu masih saja melekat padamu sampai hari-hari tuamu. Tetapi juga kelicikanmu. Kau hanya berani mendatangi perempuan yang kau inginkan seperti laku seorang pencuri di malam hari. Kenapa kau tidak datang kepadaku sebelum terjadi kemelut di Pajang? Sebelum aku diburu karena aku berpihak kepada seorang yang memiliki masa depan yang tajam bagi Pajang. Aku menghormati ikatan pernikahan kalian, Kitumenggung. Tetapi ketika aku tidak ada di rumah, kau baru berani datang menemui perempuan yang pernah kau khianati. Sudah, teriak Nyi Tumenggung. Sudah aku katakan, Kakang Tumenggung, kau telah dijebak. Dengan licik laki-laki ini dengan sengaja mengungkat masa lalu kita agar kau pulang. Tetapi aku bukan perempuan yang mudah kehilangan kesetiaanku kepada seorang suami. Seorang di antara kedua orang pengawal Kitumenggung itu tertawa. Katanya, kau dapat berkata begitu, Nyi, tetapi laki-laki ini ada di rumahmu. Dengan mendengarkan pembicaraan Kitumenggung dan laki-laki itu, kami dapat menangkap cerita panjang kehidupanmu, Nyi. Cerita yang diwarnai oleh gejolak di masa gadismu. Melihat sikapmu sekarang, Nyi, aku dapat membayangkan bahwa Nyi Tumenggung semasa gadisnya adalah seorang gadis yang lincah, ramah dan tentu sangat menarik. Cukup. Nyi Tumenggung itu pun menjerit. Kakang Tumenggung, kau biarkan kawanmu itu menghinaku. Apa yang harus aku katakan, Nyi? Yang mereka lihat sekarang, laki-laki ini berada di dalam rumah ini. Sudah aku katakan, ia sengaja menjebakmu. Pengawal Kitumenggung yang lainlah yang kemudian menyahut. Satu langkah yang sudah direncanakan dengan baik. Laki-laki ini mendapat dua kesempatan sekaligus. Menjebak Kitumenggung dengan cara yang jarang didapat. Agaknya itulah kelebihan laki-laki ini. Kakang Tumenggung, Kakang. Nyi Tumenggung tidak tahan lagi mendengar sindiran-sindiran itu, sehingga tangisnya menjadi semakin keras. Ditutupinya wajahnya dengan kedua telapak tangannya ketika ia terduduk dengan lemah. Dalam pada itu, anak perempuan Kitumenggung itu pun telah terbangun mendengar pertengkaran yang berkepanjangan ketika ia tegak di hadapan laki-laki yang sering berada di rumahnya itu. Ayah, teriak gadis yang menjelang dewasa itu sambil berlari ke arah ayahnya. Kitumenggung terkejut, ia pun segera berpaling. Demikian anak perempuannya menghambur ke arahnya, maka Kitumenggung itu pun segera berjongkok memeluknya. Ayah pergi lama sekali. Iya, Ngger, sekarang ayah pulang menjemputmu. Gadis kecil itu termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun berlari ke ibunya yang sedang menangis. Ibu kenapa? Nyi Tumenggung pun telah memeluk anak perempuannya itu pula, sementara tangisnya masih juga belum reda. Ibu. Nyi Tumenggung tidak menjawab, tetapi dipeluknya anak gadisnya semakin erat. Nah, Kitumenggung, tidak sepantasnya kita menyiksa perasaan Nyi Tumenggung dengan prasangka-prasangka buruk seperti itu. Sekarang, marilah kita selesaikan persoalan kita. Kitumenggung bangkit berdiri sambil berkata, Aku bunuh kau. Dan aku akan membunuh anakmu itu juga. Sudah aku katakan, kita tidak membicarakan persoalan kita pribadi.
Jika aku berhasil membunuhnya, aku akan melempar mayatnya di depan istana Pajang, istana Kanjeng Sultan yang pernah memberikan hadiah sebilah keris kepada anak durhaka itu. Kakang! Terdengar suara Nyi Tumenggung di sela-sela isak tangisnya. Tetapi Ki Tumenggung seakan-akan tidak mendengarnya. Bahkan kemudian ia pun berkata kepada kedua orang pengawalnya, Kita akan menangkapnya hidup-hidup. Aku masih mempunyai persoalan yang harus aku bicarakan dengan orang ini. Ki Waskita tidak menjawab lagi, tetapi ia pun segera melangkah surut ke ruang dalam, ruang yang cukup luas untuk membela diri. Ketika kemudian Ki Tumenggung dan dua orang pengawalnya menyusulnya, maka Nyi Tumenggung hanya dapat memeluk anak perempuannya, sementara tangisnya pun semakin menjadi-jadi. Perempuan itu merasa bahwa harga dirinya sebagai perempuan telah terinjak-injak. Kehadiran Ki Waskita di rumahnya benar-benar telah menghancurkan kebersihan namanya sebagai seorang istri yang dengan hati-hati menjaga martabatnya. Meskipun ia tetap bersih, tetapi ia tidak dapat mengelakkan tuduhan-tuduhan terhadapnya. Laki-laki itu memang ada di rumahnya, sementara itu ia tidak sempat meminta kesaksian para pembantunya dan bahkan anak perempuannya. Seandainya hal itu sempat dilakukannya, maka semuanya itu tentu hanya dianggap sebagai satu sikap pura-pura yang rendah. Sejak semula Nyi Tumenggung sudah merasa bahwa ia berdiri di persimpangan jalan. Jalan yang manapun yang dipilihnya, jalan itu akan bermula kepada kepedihan yang mengiris jantungnya. Dalam pada itu, Ki Waskita yang telah berada di ruang dalam segera mempersiapkan dirinya. Ia harus bertempur menghadapi 3 orang yang berilmu tinggi. Ki Tumenggung Sarpabiwada yang jantungnya telah terbakar itu pun segera memberi isyarat kepada kedua orang pengawalnya untuk berpencar. Mereka bertiga akan menghadapi Ki Waskita dari 3 arah. Ki Tumenggung yang sadar bahwa Ki Waskita adalah seorang yang berilmu sangat tinggi, benar-benar telah mempersiapkan diri. Tetapi bersama dengan 2 orang pengawal terpilihnya itu, maka Ki Tumenggung yakin bahwa ia akan dapat menangkapnya hidup-hidup, membawanya ke tempatnya bersembunyi dan membuat perhitungan pribadi. Kedua orang pengawal Ki Tumenggung itu pun telah bersiaga pula. Sebenarnya mereka lebih senang untuk membunuh korbannya di tempat, tetapi keduanya tidak dapat melakukan karena Ki Tumenggung ingin orang itu ditangkap hidup-hidup. Agaknya Ki Tumenggung ingin menunjukkan kepada Nyi Tumenggung bahwa ia berhasil menguasai laki-laki yang dianggapnya telah datang ke rumahnya dengan laku seperti seorang pencuri. Bagi Ki Tumenggung Sarpabiwada, kematian merupakan hukuman yang terlalu ringan bagi Ki Waskita. Orang itu harus merasakan penyesalan yang mendalam sebelum ia direnggut oleh maut. Sejenak kemudian, maka para pengawal Ki Tumenggung itu pun mulai menyerang dengan garangnya. Keduanya berloncatan silih berganti susul menyusul. Namun sekali-sekali keduanya menyerang bersama-sama dari arah yang berbeda. Untuk beberapa saat Ki Tumenggung masih berdiri di tempatnya. Ia mencoba memperhatikan unsur-unsur gerak Ki Waskita yang tangkas itu. Setiap kali memang terlintas di kepala Ki Tumenggung peringatan istrinya bahwa laki-laki yang menyebut dirinya Ki Waskita itu memang berusaha menjebaknya. Tetapi Ki Tumenggung memang meragukan kebenaran keterangan itu. Keterangan itu hanya sekedar untuk menakut-nakutinya agar ia segera pergi dan membiarkan laki-laki itu tetap berada di rumahnya bersama istrinya itu.
Perasaan itulah yang kemudian menyala di dadanya. Karena itu maka Ki Tumenggung itu pun menggeram sambil berkata, "Aku akan menunjukkan kepada perempuan itu bahwa aku akan dapat memaksanya menyembahku dan mencium kakiku." Sejenak kemudian, Ki Tumenggung itu pun segera melibatkan dirinya. Ki Waskita harus bertempur melawan 3 orang sekaligus, 3 orang yang berilmu tinggi. Pertempuran itu pun kemudian menjadi semakin sengit ketika orang lawan Ki Waskita itu segera meningkatkan kemampuan mereka. Bagaimanapun juga mereka tidak dapat mengabaikan kemungkinan bahwa kehadiran laki-laki itu memang usaha untuk menjebak mereka. Tetapi Ki Waskita adalah orang yang berilmu tinggi. Karena itu, maka ia tidak pula mudah ditundukkan. Sementara itu Nyi Tumenggung dan anak perempuannya masih tetap berada di biliknya. Ia tidak pergi ke ruang dalam untuk menyaksikan pertempuran itu. Nyi Tumenggung tidak ingin melihat salah seorang dari keduanya itu dikalahkan. Meskipun ia tahu bahwa hal itu jarang sekali terjadi. Dendam yang membakar jantung suaminya dan bahkan mungkin juga Ki Waskita akan mendorong mereka untuk bertempur habis-habisan. Sebenarnya lah, di ruang dalam, Ki Waskita bertempur seperti banteng ketaton. Sekali-sekali serangannya berhasil menembus pertahanan lawannya, mengenai sasarannya. Namun pada kesempatan lain, Ki Waskita lah yang terdorong beberapa langkah surut. Namun Ki Tumenggung, Sarpabiwada dan kedua orang pengawalnya itu tidak segera mampu menangkap Ki Waskita hidup-hidup. Kulit orang itu menjadi licin bagaikan kulit belut. Langkahnya cepat dan ringan. Kakinya berloncatan seolah-olah tidak menyentuh lantai ruang dalam rumah Ki Tumenggung itu. Nampaknya Ki Tumenggung, Sarpabiwada benar-benar ingin menangkap Ki Waskita hidup-hidup. Meskipun pertempuran itu menjadi semakin seru, namun Ki Tumenggung, Sarpabiwada tidak mempergunakan senjata mereka, sementara Ki Waskita tidak membawa senjata sama sekali. Dalam pada itu ternyata Ki Tumenggung, Sarpabiwada dan kedua orang kawannya yang berilmu tinggi itu mulai dapat mendesak Ki Waskita. Serangan-serangan mereka bertiga mulai dapat menembus pertahanan lawan mereka. Ki Waskita terdorong beberapa langkah ketika kaki Ki Tumenggung menyeruak menusuk mengenai tulang-tulang rusuknya. Sebelum Ki Waskita sempat memperbaiki kedudukannya, serangan seorang pengawal Ki Tumenggung yang berilmu tinggi itu telah mengenai pundaknya. Ki Waskita terhuyung-huyung, namun orang itu sengaja menjatuhkan dirinya dan berguling beberapa kali mengambil jarak. Namun tubuh Ki Waskita justru telah membentur geledek bambu hingga geledek itu terdorong dan roboh. Dengan tangkasnya Ki Waskita pun segera bangkit berdiri. Ketika serangan pengawal Ki Tumenggung yang lain meluncur ke arah dadanya, Ki Waskita sempat merendahkan dirinya sambil bergeser ke samping sehingga serangan itu tidak mengenainya. Namun dalam pada itu, Ki Waskita sendiri mengalami kesulitan untuk mampu menyentuh tubuh lawannya. Ki Waskita yang harus bertempur melawan ketiga orang berilmu tinggi itu seakan-akan tidak mendapat kesempatan untuk membalas. Meskipun demikian, Ki Waskita masih juga mampu menggapai seorang lawannya. Pengawal Ki Tumenggung itu terdorong ke samping. Tubuhnya membentur dinding gebyok di ruang dalam rumah itu. Tetapi Ki Waskita tidak sempat memburunya. Serangan Ki Tumenggung, Sarpabiwada pun datang membadai. Bahkan justru serangan pengawal Ki Tumenggung yang lainlah yang telah menyentuh lengan Ki Waskita.
Kiwas kita harus meloncat surut mengambil jarak. Namun lawannya yang sempat dikenainya itu sudah berdiri tegak bersiap menghadapi segala kemungkinan. Kiwas kita memang sulit untuk mendapat kesempatan. Serangan-serangan lawannya semakin lama menjadi semakin cepat. Ki Tumenggung yang dibakar oleh perasaan dendam pribadi itu tidak terkekang lagi. Beberapa kali serangannya berhasil mengenai tubuh Kiwas kita. Demikian pula kedua orang pengawalnya. Sehingga dengan demikian, keadaan Kiwas kita menjadi semakin sulit. Ki Tumenggung Sarpabiwada pun menjadi semakin yakin bahwa ia akan segera dapat menguasai Kiwas kita dan menangkapnya hidup-hidup. Orang ini tidak boleh terlalu cepat mati, berkata Ki Tumenggung di dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, Kiwas kita benar-benar telah kehilangan kesempatan. Serangan-serangan ketiga lawannya menjadi semakin sering mengenai tubuhnya, sehingga Kiwas kita itu bagaikan diguncang-guncang. Ketika kaki Ki Tumenggung Sarpabiwada mengenai dadanya, maka Kiwas kita pun terdorong beberapa langkah ke samping. Namun tangan salah seorang pengawal Ki Tumenggung itu pun menyambar keningnya, sehingga Kiwas kita terpelanting dengan kerasnya. Namun dengan satu putaran kaki pengawal Ki Tumenggung yang lain terayun mendatar menghantam pundaknya. Kiwas kita itu terlempar membentur dinding. Ketika ia mencoba untuk bangkit, maka tubuhnya itu pun tidak segera menemukan keseimbangannya. Ketika Kiwas kita masih terhuyung-huyung, tumit Ki Tumenggung Sarpabiwada telah menghantam perut Kiwas kita. Sekali lagi, Kiwas kita terlempar membentur dinding. Sekali lagi Kiwas kita pun terjatuh terbanting di lantai. Namun ketika Kiwas kita mencoba untuk bangkit, tubuhnya terkulai lagi dan jatuh bersandar dinding. Ki Tumenggung Sarpabiwada berdiri termangu-mangu. Seorang pengawalnya masih menyerangnya. Kakinya menyambar kening Kiwas kita. Kiwas kita pun kemudian terbaring sambil mengerang kesakitan. Tubuhnya menggeliat seperti cacing kepanasan. Bangkit, bangkit kau laki-laki sombong. Kau kira ilmumu sudah menggapai langit sehingga kau tidak dapat dikalahkan, berkata Ki Tumenggung Sarpabiwada. Kiwas kita tidak menjawab. Mulutnya menyeringai menahan sakit di seluruh tubuhnya. Bangkit atau aku bunuh kau, bentak Ki Tumenggung. Tetapi Kiwas kita tidak dapat bangkit lagi. Di mana kawan-kawanmu? Inikah jebakanmu? Tidak seorang pun datang menolongmu. Teriakan-teriakan di rumah ini tidak akan didengar oleh tetangga-tetangga sebelah menyebelah. Selain halaman rumah ini cukup luas, dinding rumah ini pun terlalu rapat. Kiwas kita sama sekali tidak menjawab. Ia masih saja mengerang meskipun tertahan-tahan. Tiba-tiba saja Ki Tumenggung itu pun menarik kerisnya sambil berkata lantang, "Habislah kesombonganmu sampai di sini." Namun tangan Ki Tumenggung itu tidak sempat terayun. Terdengar Ki Tumenggung itu menjerit tertahan. Ki Tumenggung pun berpaling. Bahkan ia pun kemudian melangkah mendekati istrinya yang berdiri sambil memeluk anak perempuannya. "Nyi," berkata Ki Tumenggung, "terima kasih atas kepedulianmu terhadapku. Kau sudah memperingatkan aku bahwa kehadiran laki-laki ini adalah sebuah jebakan, bahwa laki-laki ini telah mempersiapkan kawan-kawannya untuk menangkap aku. Tetapi lihat, sampai akhirnya orang itu terkapar hampir mati. Tidak seorang pun kawannya datang menolongnya." Ki Tumenggung sama sekali tidak menjawab. "Untunglah bahwa aku tidak mendengarkan peringatanmu, sehingga aku lari pontang-panting meninggalkan rumah ini, sementara laki-laki itu masih berada di dalamnya."
Nyi Tumenggung itu hanya dapat menundukkan kepalanya. Aku memang harus mencoba memahami betapa keterpautan perasaanmu dengan laki-laki jahanam itu. Tetapi kau pun harus ingat, jika aku tidak hadir di dalam perjalanan hidupmu, maka kau sudah menjadi sampah. Anakmu yang kau bangga-banggakan itu pun tidak lebih dari anak yang lahir dari seonggok sampah yang kotor. Kakang. Ki Tumenggung seolah-olah tidak mendengarnya. Ia berkata selanjutnya, Sekarang, laki-laki pengecut ini telah memanfaatkan keadaan yang kalut untuk kembali kepadamu, dan agaknya kau telah menerimanya dengan tangan terbuka. Tidak, kau salah, Kakang. Pada saat aku akan membunuhnya, maka kau pun telah mencegahnya pula. Tidak. Tangis Nyi Tumenggung pun telah meledak lagi. Anak perempuannya pun telah menangis pula sambil bertanya, Ibu, kenapa ibu menangis? Jangan kau hiraukan ibumu, berkata Ki Tumenggung. Ibumu telah berkhianat terhadap kita sekeluarga. Karena itu, aku datang menjemputmu. Tidak, aku tidak mau pergi. Aku akan tinggal di sini bersama ibu. Ia bukan ibumu lagi. Laki-laki itu telah merampas kesetiaannya sebagai seorang ibu. Tidak, ibu tidak pernah berkhianat. Kau masih terlalu kecil untuk mengerti. Tidak, Ayah. Aku tidak akan pergi. Aku akan tinggal bersama ibu apapun yang terjadi. Ki Tumenggung menjadi marah. Dengan lantang ia pun berkata, Baik. Jika kau lebih senang ikut bersama ibumu, sekarang ibumu berkhianat terhadap suaminya. Besok ibumu akan berkhianat pula terhadap anak-anaknya. Kau akan ditinggalkannya untuk mengikuti laki-laki yang diinginkannya. Ayah! Potong anak perempuannya. Anak itu sudah bukan kanak-kanak lagi, tetapi ia sudah meningkat remaja, sehingga nalarnya sudah mulai berkembang. Ki Tumenggung ternyata tidak menghiraukannya lagi. Ia pun kembali berpaling kepada laki-laki yang terbaring lemah. Bangkit laki-laki jahanam. Kalau kau tidak mau bangkit, aku tusuk perutmu sampai ke punggung. Seorang pengawal Ki Tumenggung mengguncang tubuh Ki Waskita dengan kakinya. Bangkit, ikut kami. Kau akan memasuki satu kehidupan yang tidak pernah kau bayangkan. Dunia yang paling pantas bagi laki-laki jahanam seperti kau. Ki Waskita tidak mempunyai pilihan lain. Dengan susah payah ia pun bangkit. Sementara itu keris Ki Tumenggung segera melekat di punggungnya. Berjalan, bentak Ki Tumenggung. Tertatih-tatih, Ki Waskita berjalan diapit oleh dua orang pengawal Ki Tumenggung. Sementara itu di belakangnya Ki Tumenggung berjalan dengan mengacukan keris di punggungnya. Nyi Tumenggung tidak dapat berbuat apa-apa. Apapun yang dilakukannya pasti salah. Karena itu, maka Nyi Tumenggung itu pun telah memilih untuk berdiam diri saja. Sejenak kemudian, maka Ki Tumenggung dan kedua orang pengawalnya telah membawa Ki Waskita keluar lewat pintu butulan. Seorang dari kedua pengawal itu memberitahukan kepada pemilik rumah yang beradu sudut dengan rumah Ki Tumenggung bahwa Ki Tumenggung tidak singgah di rumah itu. Malam terasa sunyi, angin malam bertiup perlahan-lahan menggoyang dedaunan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.